Teman-teman, seseorang bertanya kepada saya setelah menonton satu video saya terakhir tentang keterpurukan dan kekuatan batin, di mana saya katakan bahwa untuk bisa lekas bangkit dari keterpurukan, kita harus fokus melihat ke dalam, bukan keluar, yaitu kita melihat ke dalam batin kita. Nah, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang harus kita fokuskan yang ada dalam batin kita untuk membantu kita cepat bangkit dari keterpurukan? Mari kita sharing bersama. Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini, dan terima kasih Anda senantiasa mendukung channel ini. Subscribe, like, dan share Anda sangat membantu perkembangan dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang Anda berikan untuk channel ini bisa kembali lagi menjadi sebuah berkah bagi Anda pribadi dan tentunya bagi keluarga Anda. Ya teman-teman, seperti di awal video saya katakan bahwa saya pernah menyampaikan satu hal mengenai keterpurukan dan kekuatan batin, di mana untuk bisa lekas bangkit dari keterpurukan, kita harus lebih fokus melihat ke dalam diri kita, terutama kita melihat ke dalam batin kita. Kita perbaiki kondisi batin kita. Ilustrasinya sama seperti saat kendaraan kita tidak bisa berjalan, maka kita mencari penyebabnya. Kenapa kendaraan kita mogok? Kita akan memeriksa dengan teliti, dengan detail mesin dari kendaraan tersebut untuk mencari penyebab dari kerusakan kendaraan tersebut. Nah, begitu juga ketika kita sedang terpuruk, teman-teman. Ada sesuatu yang keliru pasti. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita, sehingga membuat perjalanan kehidupan kita menjadi tidak seperti apa yang kita inginkan. Mungkin terasa berat, ya, mungkin terseok-seok, mungkin benar-benar penuh dengan penderitaan, benar-benar menyakitkan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang harus kita fokuskan atau yang harus kita periksa di dalam batin kita agar kondisi keterpurukan kita lekas pulih kembali. Saya akan sharingkan beberapa tips untuk Anda, di mana tips ini dulu diajarkan kepada saya, kemudian saya terapkan dan hasilnya luar biasa, ya. Nah, sebelum saya membagi tips untuk Anda, teman-teman, bahwa ada satu hukum semesta, di mana hukum semesta ini sangat bagus sekali jika kita pelajari dan kita pahami. Dengan hukum semesta ini, teman-teman, kita bisa dengan lebih mudah untuk bangkit dari keterpurukan kita, ya, untuk lekas kembali menata kehidupan kita menjadi lebih baik, mengembalikan seperti semula, bahkan jauh lebih baik. Ada satu hukum di semesta ini yang disebut sebagai hukum transmutasi energi abadi. Ya, sekali lagi, hukum ini disebut sebagai hukum transmutasi energi yang abadi. Saya pernah mendapat satu materi tentang hukum ini. Saya coba pelajari, saya baca, kemudian saya coba terapkan dalam kehidupan. Dan ternyata betul, teman-teman, bahwa kita manusia itu ternyata dilengkapi atau memiliki kemampuan untuk mengubah, ya, mengubah kondisi nasib kita atau kondisi kehidupan kita. Dari kondisi negatif, kita bisa berubah menjadi positif. Dari nasib yang buruk, kita bisa mengubahnya menjadi nasib yang baik atau lebih beruntung, ya. Yang harus kita lakukan untuk bisa mengubah nasib tadi, teman-teman, itu kita perlu melibatkan yang namanya getaran atau vibrasi, ya. Jadi getaran dari energi-energi yang tinggi ini akan bisa mengubah getaran-getaran yang memiliki energi rendah, ya. Dengan sebuah niat, dengan sebuah tekad, kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Kita bisa mengubah nasib kita, termasuk untuk kita yang saat ini sedang dalam kondisi terpuruk, ya. Kita bisa lekas bangkit ketika kita menyadari bahwa dalam diri kita ada yang namanya getaran atau vibrasi, di mana getaran atau vibrasi tersebut bisa kita rubah, teman-teman. Dari negatif kita bisa merubahnya menjadi positif, ya. Dari ketidakmampuan atau keterpurukan
kita bisa mengubah menjadi kondisi yang lebih memberdayakan, ya. Nah, ini sangat relevan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya dalam video saya, bahwa untuk bisa bangkit dari keterpurukan, salah satu yang harus kita fokuskan adalah batin kita. Nah, di dalam batin itulah teman-teman, kita bisa mengolah getaran kita tadi, vibrasi kita tadi, ya. Kita bisa merubahnya. Jadi pada saat kita terpuruk, kita bisa melihat ke dalam diri kita. Apa yang Anda rasakan, perasaan ini adalah salah satu bagian yang tersimpan dalam batin kita. Mari kita merenung sejenak. Kita lihat ke dalam diri kita. Perasaan-perasaan apa yang tersimpan di dalam batin Anda saat ini? Apakah cenderung perasaan negatif ataukah cenderung perasaan positif? Hanya Anda yang mampu untuk memahaminya, ya. Kebanyakan yang akan kita rasakan saat kondisi kita terpuruk, ya, adalah perasaan-perasaan negatif yang tersimpan dalam batin kita. Itulah yang harus kita ubah terlebih dahulu agar kehidupan nyata kita, kehidupan sehari-hari kita juga lekas membaik, ya. Kita rubah dulu teman-teman dalam batin kita, yaitu perasaan kita tadi. Mungkin tersimpan dalam diri Anda perasaan stres. Mari kita cari apakah Anda merasakan stres saat ini. Kemudian perasaan khawatir. Apakah ada perasaan khawatir dalam diri Anda saat ini? Kemudian mungkin perasaan ketakutan. Apakah ada perasaan ketakutan dalam batin Anda? Ya. Mungkin rasa cemas yang berlebihan. Mungkin saat ini Anda merasakan sebuah keputusasaan. Mungkin Anda merasakan emosi, ya, atau konflik batin, atau hal-hal apapun yang cenderung negatif. Nah, teman-teman, keterpurukan kita itu tidak terlepas dari yang ada dalam batin kita tadi, perasaan-perasaan kita tadi. Jika kita ingin segera bangkit dari keterpurukan, maka kita harus merubah getaran yang negatif atau perasaan negatif yang ada dalam batin kita. Kita rubah menjadi positif. Bagaimana cara merubahnya? Kita bisa merubahnya dengan memperbaiki pola pikir kita, ya. Kita rubah perasaan-perasaan negatif tadi menjadi lebih positif dengan cara merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita, kemudian fokus kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya, yang bisa memberikan kita energi lebih, ya, energi yang mampu memperkuat batin kita. Nah, dengan demikian teman-teman, kita secara berangsur-angsur itu akan mampu untuk terlepas dari keterpurukan kita. Nah, kata-kata bijak, kemudian mungkin nasihat-nasihat, ya, petuah-petuah, itu ternyata menjadi salah satu hal yang baik teman-teman untuk bisa merubah cara pandang ataupun untuk tadi membuang perasaan-perasaan negatif atau mengubah perasaan-perasaan negatif menjadi positif. Ini saya bagikan kepada Anda. Ini persis seperti yang dulu diajarkan kepada saya dan kemudian saya terapkan dan hasilnya itu terbukti nyata. Ya, kita bisa mulainya dari hal-hal yang sederhana teman-teman. Hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri, ya. Yang ringan-ringan saja dulu. Yang penting kita mampu untuk merubahnya sedikit demi sedikit, mulai dari hal-hal kecil, ya. Rubah cara pandang Anda, rubah pikiran-pikiran negatif Anda atau perasaan-perasaan negatif Anda menjadi lebih positif dengan menanamkan atau memasukkan pandangan-pandangan baru yang lebih positif, ya. Sekali lagi, beberapa nasihat berikut ini teman-teman bisa Anda simak, kemudian Anda coba untuk renungkan, untuk Anda pahami, dan kemudian silahkan Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Yang pertama teman-teman, saya pernah diberi sebuah nasihat. Nasihatnya begini, mulai saja dulu, jangan takut untuk mencoba. Sederhana nasihatnya, mulai saja dulu, jangan takut untuk mencoba. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada trauma, ya. Mungkin kita merasa bahwa kayaknya susah deh, kayaknya nggak mungkin deh,
Ya, itu yang membuat kita akan tetap berada pada kondisi terpuruk kita. Sebab teman-teman, jika kita tidak berani memulai, ya, kita akan tetap diam di tempat dan kita tetap akan pada kondisi kita. Jika kita tidak berani mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Ya, ini salah satu nasihat yang sederhana, tapi ternyata ini cukup efektif membantu saya untuk secara perlahan-lahan, berangsur-angsur bangkit dari keterpurukan. Adanya sebuah keberanian untuk mencoba dan untuk memulai sesuatu yang bisa membuat kita bangkit. Ilustrasinya adalah, maaf kata, pada saat Anda terjatuh, ya, Anda harus bangkit, Anda harus berdiri. Jika Anda tidak berani untuk berdiri, Anda akan tetap pada posisi jatuh. Jika Anda merasakan, oh mungkin kaki Anda sakit, tetapi kalau Anda tidak mencoba untuk berdiri, Anda tetap akan pada posisi jatuh. Ya, mudah-mudahan menangkap ya yang saya maksud ya. Jadi mulai sekarang, di tengah keterpurukan Anda, jika Anda mungkin menemukan sebuah ide atau mungkin mendapatkan sebuah tawaran, memiliki sebuah gagasan baru, jangan takut untuk mencoba. Ya, mulai saja dulu. Channel YouTube yang Anda simak ini, teman-teman, itu juga saya awali dari satu nasihat kata bijak tadi. Tetapi betul setelah saya berani untuk mencoba, untuk berani untuk memulai, meskipun maaf kata, ya, sarana dan prasarana sangat tidak mendukung, situasi dan kondisi sangat tidak memungkinkan menurut hitungan saya waktu itu. Tapi kemudian keberanian untuk memulai itu ternyata bisa benar-benar menghasilkan sesuatu, membawa sebuah perubahan. Ya, itu. Jadi sekarang tanamkan dalam diri Anda bahwa mulai saat ini Anda harus berani untuk mencoba. Jangan takut gagal, jangan takut tidak berhasil, ya. Itu. Kemudian ada juga yang mengatakan kepada saya, kamu harus yakin jika ada orang lain yang dulu sempat terpuruk dan kemudian bisa bangkit lagi, bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, kamu harus yakin bahwa kamu pun juga bisa. Ya, intinya adalah jika orang lain bisa, kamu pun juga pasti bisa. Nah, ini bisa kita tanamkan teman-teman ke dalam pikiran kita, ya, untuk merubah perasaan negatif tadi menjadi sebuah perasaan positif. Perasaan positif seperti apa? Perasaan positif berupa sebuah keyakinan, berupa kepercayaan diri, berupa semangat, berupa tekad, berupa harapan baru. Ya, nasihat-nasihat itu ternyata mampu untuk menciptakan perasaan-perasaan positif, teman-teman. Perasaan-perasaan positif inilah nantinya akan menggeser atau akan merubah tadi perasaan negatif Anda. Berangsur-angsur akan mendesak keluar perasaan-perasaan negatif tersebut, menyingkirkan dari batin Anda, sehingga yang ada dalam diri kita, yang tersimpan dalam batin kita, hanya pikiran-pikiran positif, hanya perasaan-perasaan positif. Ya, jika orang lain bisa, Anda pasti bisa. Dan saya membuktikannya, teman-teman. Dari awalnya yang tidak yakin, masa iya? Wah, nanti gimana terus? Kan gak ada modal. Yang lain aja banyak yang gagal. Itu adalah pikiran-pikiran negatif. Ganti dengan pikiran-pikiran positif. Ya, tidak ada salahnya teman-teman kita menggantinya. Meskipun Anda maaf kata Anda tidak yakin, rubah saja pikiran Anda. Si itu bisa, aku pasti juga bisa. Ya, mudah-mudahan semakin menangkap ya. Nah, kemudian kita juga tidak perlu gengsi, teman-teman. Pada saat kondisi kita terpuruk, kita buang yang namanya rasa gengsi. Mungkin Anda maaf kata dulu adalah pengusaha sukses, dulu adalah mungkin pemilik toko kelontong yang rame, atau mungkin Anda dulu punya usaha perkebunan, ya, kemudian gagal panen, ya, atau apapun kondisi Anda dulu, teman-teman. Jangan gengsi, ya. Sekali lagi, meskipun dulu maaf kata Anda berpenampilan keren dan sekarang terpuruk, dulu Anda maaf kata tajir melintir dan sekarang terpuruk, dulu Anda disegani dan sekarang terpuruk, dulu Anda diidolakan banyak orang dan sekarang terpuruk. Yang ingin saya katakan, jangan gengsi, teman-teman, jangan gengsi.
Percaya atau tidak percaya, gengsi itu akan menjadi penghambat besar dalam kita bangkit dari keterpurukan. Ya, gengsi itu akan menghambat ide-ide, kreativitas, masukan-masukan, ya, mungkin saran-saran, itu akan mental dengan sendirinya ketika Anda masih menyimpan yang namanya rasa gengsi. Orang-orang kaya, ya, orang-orang sukses, mereka tidak gengsi untuk memulai usahanya lagi dari nol. Dulu pengusaha restoran terkenal, tapi karena bangkrut, dia kemudian harus berjualan keliling dengan sepeda motor, atau harus membuka lapak dagangan di teras toko. Itu dia lakukan dengan membuang gengsinya, fokus kepada tadi sebuah pandangan positif, sebuah harapan baru, sebuah keyakinan, niat, tekad untuk merubah menjadi lebih baik. Itu. Saya pernah mengumpulkan barang-barang bekas, teman-teman. Saya sebenarnya tidak ingin mengatakan ini, tetapi saya katakan kepada Anda bahwa prosesnya memang demikian. Buang yang namanya gengsi, ya. Kita terima dengan ikhlas kondisi kita. Kita terima keterpurukan kita itu dengan ikhlas. Kita akui bahwa kita terpuruk, dan kita punya niat, kita punya semangat untuk bangkit. Apapun gue lakuin deh, yang penting gue bisa bangkit. Itu. Mungkin sekilas nggak ada ngefek itu. Sekilas mungkin tidak ngefek. Tetapi jika Anda terapkan betul-betul, Anda tanamkan dalam batin Anda akan mempunyai sebuah ketahanan, kekuatan batin yang sangat luar biasa. Nggak ada lagi gengsi-gengsian, nggak ada lagi rasa malu, nggak ada. Yang penting halal, pasti Anda akan kerjakan, ya. Kemudian satu nasihat berikut juga bisa Anda tanamkan dalam pikiran Anda, menjadi satu hal positif yang sangat baik, teman-teman, untuk memperkuat batin kita, yaitu bahwa selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Pernah suatu kali, teman-teman, ada orang membangun rumah, ya. Rumah itu tidak diberi pondasi yang kuat, tidak diberi besi penyangga. Alasannya karena gentengnya itu hanya terbuat dari seng yang ringan, hingga pada akhirnya secara tiba-tiba rumah itu roboh, menjadilah sebuah musibah. Dari kejadian itu kemudian disadari bahwa pondasi itu ternyata harus kuat. Salah ternyata kalau tidak diberi besi penyangga. Akhirnya dibangun lagi rumah itu dengan pondasi yang lebih kuat, dan kemudian diberi juga besi penyangga dalam pondasinya. Selesai dibangun, rumah itu bukan hanya menjadi lebih bagus, ternyata menjadi lebih kokoh, dan ternyata benar awet. Artinya ada suatu hikmah dari musibah robohnya rumah tadi. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita harus penuh perhitungan, kita harus penuh ketelitian, kita tidak boleh sembrono, ya, dalam mengerjakan sesuatu. Itu hikmah. Dan banyak, teman-teman, hikmah yang bisa Anda petik dari setiap musibah yang Anda alami saat ini. Keterpurukan Anda itu penuh dengan hikmah. Nah, tanamkan itu, teman-teman, sebagai sebuah energi positif, bahwa ada maksud baik dari apa yang saya alami ini. Tuhan pasti punya maksud baik dari semua ini. Oh, mungkin agar kita menjadi lebih kuat. Oh, mungkin kita memang agar mampu untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Itu hikmah, ya. Akhirnya dari apa yang kita alami, dari keterpurukan kita, teman-teman, maka kita akan mulai untuk mensyukuri hal-hal yang dulu sempat kita punya, ya. Ada hikmah dari setiap musibah, ada hikmah dari setiap keterpurukan yang kita alami. Jadi mari kita berpikir positif, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berputus asa. Temukan setiap hikmah dalam keterpurukan Anda, ya. Nah, hikmah yang berhasil Anda temukan, atau sudah Anda sadari, Anda pahami, itu akan memperkuat batin Anda, ya. Mental Anda akan menjadi lebih kuat menghadapi, menjalani apa yang Anda peroleh saat ini, apa yang Anda jalankan dalam kehidupan Anda saat ini, ya. Terakhir, teman-teman, satu nasihat bijak ini juga sangat baik, sangat bagus untuk membantu kita bangkit dari keterpurukan. Ada dua sisi dari kehidupan kita. Ada siang, ada malam, ada sedih, ada senang.
ada suka, ada duka. Dan itu terus berproses teman-teman, berputar terus. Sehingga orang menyebutnya bahwa roda kehidupan ini terus berputar. Dan itu memang betul. Dan itulah yang harus kita percayai, bahwa ketika saat ini Anda sedang terpuruk, percayalah bahwa suatu saat Anda akan berada di posisi atas kembali. Bahwa suatu saat Anda akan bangkit kembali dari keterpurukan Anda. Saat ini mungkin Anda sedang sedih, Anda sedang menderita, tapi percayalah, semesta ini selalu berproses, ya. Perubahan terus terjadi, seperti layaknya sebuah siklus, teman-teman. Artinya, kesedihan Anda, mungkin penderitaan Anda, itu akan berlalu, dan kemudian kebahagiaan, ya, kemakmuran itu akan Anda peroleh. Dan kehidupan itu memang berputar begitu, teman-teman, ya. Sehingga dengan Anda menanamkan sebuah keyakinan ini menjadi sebuah harapan baru bahwa akan ada masa yang lebih indah, akan ada kehidupan yang lebih baik yang akan segera Anda peroleh setelah Anda melewati keterpurukan ini. Sehingga mau tidak mau, kita harus menjalani keterpurukan ini dengan baik, dengan ikhlas. Ya, jangan sampai kita berputus asa dan berhenti pada keterpurukan itu. Ya, kita harus punya rasa optimis, rasa keyakinan bahwa pasti berubah. Malam gak akan mungkin terus malam. Besok pasti akan berubah menjadi siang. Anda mungkin pernah mendengar pepatah, habis gelap terbitlah terang. Dan memang seperti itu, teman-teman. Semakin Anda cepat memahami akan konsep-konsep hukum semesta, akan prinsip-prinsip yang ada di alam semesta ini, Anda akan semakin cepat bangkit. Ya. Oleh karena itu, dalam video sebelumnya saya katakan, fokus dulu ke dalam diri kita. Perbaiki dulu yang ada dalam batin kita. Perasaan-perasaan tadi, teman-teman, perasaan-perasaan negatif tadi, itu kita rubah menjadi perasaan positif dengan menanamkan tadi pandangan-pandangan baru yang lebih positif, yang bisa membangkitkan keyakinan. Ya, saya tanya kepada Anda, kapan Anda mengikuti channel ini? Di angka berapa jumlah subscriber di channel ini? Berapa video yang waktu itu saya buat? Saya bukan bermaksud sombong atau memamerkan channel ini, tidak, sama sekali tidak, dan bukan itu tujuan saya. Saya hanya ingin katakan, perubahan itu pasti terjadi, teman-teman. Keyakinan itu akan membawa benar-benar pada realita. Pada saat saya yakin dan percaya bahwa nanti pasti akan semakin banyak yang nonton, terbukti, teman-teman. Terlepas dari bagaimana prosesnya, bagaimana algoritma YouTube, ya, menangkap atau merespon video-video yang saya bagikan. Saya tidak fokus ke sana, tetapi saya hanya yakin saja. Saya percaya bahwa perubahan itu pasti terjadi. Dari kecil pasti akan bertumbuh menjadi besar. Dari sedikit pasti akan bertumbuh menjadi banyak. Itu salah satu, teman-teman, salah satu pandangan positif yang mampu membangkitkan bukan hanya semangat, ya, bukan hanya semangat, tapi benar-benar keyakinan. Ya. Nah, sebentar lagi, teman-teman, kita akan meninggalkan tahun 2023, menyambut tahun baru 2024. Inilah saatnya, teman-teman, ya. Mari kita tegaskan lagi ke dalam diri kita. Mari kita benar-benar fokus kepada batin kita. Kita ganti semua perasaan-perasaan negatif yang masih ada saat ini dalam diri Anda. Ganti dengan perasaan-perasaan positif. Ya, getaran negatif Anda ubah menjadi getaran positif. Ketidakmampuan Anda ubah menjadi sebuah keyakinan bahwa Anda mampu, bahwa Anda harus bangkit, pasti bisa bangkit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sharing di video ini. Teman-teman, ambil intisarinya. Jika mungkin bertentangan atau berseberangan dengan prinsip Anda, abaikan. Ambil yang menurut Anda baik, yang sekiranya bisa membantu Anda, bisa membantu kita semua untuk lekas bangkit dari keterpurukan. Saya berdoa mudah-mudahan tahun 2024 menjadi tahun yang menyenangkan, tahun yang penuh dengan kebahagiaan, tahun kebangkitan, tahun kejayaan, tahun kesuksesan bagi Anda, dan tentunya bagi kita semua dalam bidang apapun. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf jika mungkin ada kurang-kurangnya. Dan sebagai penutup, secara pribadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda.
sejak channel ini saya buat. Saya berharap ada manfaat yang bisa Anda petik dari channel ini. Dan sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat menjalani tahun 2024. Terima kasih, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.